Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Armita Lestari, NIM 1911230027 dari kelas TBI 3A. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi Education. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal di dalam video ini. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar hukum. Yang kedua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Dan yang ketiga, perbedaan antara filsafat dan ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman dasar hukum. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan visi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ini artinya Pancasila itu dijadikan cita-cita bangsa dan landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan bernegara. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Maksud dari Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila merupakan rujukan dari hukum dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Jadi, setiap hukum dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia selalu merujuk kepada Pancasila. 2. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang bersifat dinamis, merupakan hasil pemikiran masyarakat itu sendiri dan cita-citanya tidak dipaksakan, namun digali dari norma dan adat dalam masyarakat. Ideologi terbuka disebut dinamis karena sifatnya yang menyesuaikan dengan zaman. Jadi, ideologi terbuka ini menyesuaikan sesuai dengan kejadian yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya juga tidak bersifat memaksa, tetapi bersifat musyawarah. Ideologi tertutup adalah ideologi yang statis, tidak perlu lagi dipertanyakan kebenarannya dan harus dipatuhi. Maksud kata statis di sini adalah ideologi tertutup itu tidak fleksibel, jadi dia sesuai dengan ideologi awalnya. Maka apa yang ada di dalam ideologi tertutup itu tidak perlu lagi dikritisi, tetapi malah harus dipatuhi dan terkadang dipaksa untuk mematuhi, atau dengan kata lain dapat kita katakan bersifat otoriter. 3. Perbedaan ideologi dan filsafat. Nah, pada bahasan terakhir ini kita akan membahas 3 perbedaan filsafat dan ideologi. Kita akan meninjau dari segi teori, dari segi pendekatan, dan dari segi sifat. Yang pertama, dari teori. Dari teori ini, filsafat merupakan teori mencari kebenaran. Jadi, mengumpulkan teori dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Sedangkan ideologi merupakan suatu kepercayaan terhadap suatu kelompok organisasi. Kalau dilihat dari pendekatannya, filsafat menggunakan pendekatan objektif, di mana fakta-fakta yang dinyatakan itu adalah fakta yang nyata tanpa campur tangan pendapat pribadi. Sedangkan untuk ideologi menggunakan pendekatan dogmatis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ditampilkan setelah ini. Objektif adalah fakta sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan pribadi, sedangkan dogmatis adalah pandangan yang bersifat menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Dan yang terakhir adalah dari segi sifat. Kalau filsafat, sifatnya mendorong diskusi yang cakupannya luas karena dia membahas dari berbagai teori. Sedangkan kalau ideologi,
dia tidak mendorong diskusi yang cakupannya luas karena pembahasannya hanya pada ideologi itu sendiri. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan untuk hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.